lukisan Pak SBY senilai 6,5 miliar. 6,5 miliar rupiah. Itu aduh, muka aku di mana-mana di layar kayak senilai 6,5 miliar. Om Deddy nunjuk tangan, boom 1M, kita kayak langsung hah? Jadi banyak yang nggak tahu Oh saya tuh iya? dulu sebenarnya penari juga gitu. Masa? Kayak kan dikirim sampai ke luar negeri juga karena Wow. itu banyak hal yang semuanya rapi, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya kejadian karena mungkin banyak doa dan juga partisipasi Memo dalam keseharian kita gitu. Karena Yeah. saya masih merasakan kadang-kadang oh she might be around atau Yeah. oh datang di mimpi gitu. Ada hal-hal yang saya bisa rasakan. Seperti apa sih sosok Ibas di mata Mbak Alia? Sabar banget gitu. Karena aku tahu aku sering mengujinya. Oh iya, anak-anak yang cowok tuh kayak tiba-tiba pengen Bener. baby. We want Kau baby, tahu ya, we bener want banget. baby gitu. Terus aku challenge kan, gimana emang menurut kalian? Oh it's easy, you just go to the hospital. Hah, nggak kayak gitu. Terus gitu aku tanya, maunya apa, baby boy or baby girl? Baby girl gitu. Dan which is aku kayak totally ignore that, kayak it's not gonna happen. Seneng banget hari ini teman ngobrol saya, wanita cantik, penuh talenta, banyak banget pekerjaannya sesungguhnya, tapi mungkin belum banyak yang mengenal. Jadi hari ini kita pengen ngobrol dan lebih memperkenalkan lagi. Siapa lagi kalau bukan Alia Rajasa Yudhoyono. Hai Miss Mary, I'm so happy to be Hai. here. Terima kasih ya udah mengundang saya di sini hari ini. Sama-sama. Aku tuh tadi agak kagok nyebut namanya, karena kan iya. nama aslinya tuh panjang kan, Betul Siti sekali. Ruby Alia Baskoro Rajasa Yudhoyono gitu kan. Iya, bener, Jadi bener, kalau bener. mau lengkapnya tuh aku hafal, tapi Iya, kalau iya, harus iya. menggal yang biasanya Iya, 3 yang terutama itu aku jadi kagok menggal yang mana ya. Itu tergantung panggung biasanya aku Oh, ngambil gitu. penggalannya yang mana nggak ada gitu. Tapi ya emang agak membingungkan ya, nama asli aku sendiri Siti Ruby Alia Rajasa. Terus menikah dengan Mas Ibas Edi Baskoro Yudhoyono yang aku tuh sebenarnya cinta banget sama bukan hanya sama orangnya ya cintanya, tapi juga sama namanya. Nah, Edi Baskoro Yudhoyono menurut aku tuh indah banget Baskoro, karena dari dulu tuh memang aku tuh sudah kayak waktu SD udah envision oh Baskoro tuh bagus banget. Oh Iya, iya? ada kayak Serius? gitunya. Oh. Jadi dari dulu tuh aku suka banget sama kata-kata nama Baskara gitu, dan ternyata itu adalah nama jodoh aku. Wow. Jadi aku dari dulu tuh kepengen banget namanya Alia Baskoro Yudhoyono, tapi kan nggak boleh yang ngebuang nama karena itu memang asli dari nama aku lahir Alia Siti Ruby Alia Rajasa gitu. Jadi di dunia sosial kita kayak lebih mudah untuk ada nama saya dan nama suami, jadi Alia Rajasa Yudhoyono. Tapi kalau bisa Alia Baskoro Alia Rajasa Baskoro Yudhoyono. Mungkin gitu. Panjangan. Panjang. Tapi selalu dikenal dengan Mbak Alia, Yes. yang selalu sumringah, yang selalu ceria. Aku tuh kadang-kadang kan kalau orang ketemu Mary Riana selalu bilangnya wah very positive vibe, semangat, selalu ceria. Tapi kalau aku ketemu sama Mbak Alia, ini juga nggak kalah ceria loh, bahkan bisa lebih ceria daripada Mary Riana. Aku emang asli ekstrovert banget sih. Jadi memang dari dulu selain emang seneng kegiatan sosial atau kegiatan di luar bersama teman-teman ataupun community gitu, tapi saya sendiri tuh juga di rumah tuh cukup ekstrovert gitu. Jadi mungkin karena kita juga orang Sumatera Selatan ya, di orang Palembang itu kan Oh gitu. kita cukup vokal Vokal. dalam bersuara, dalam berkegiatan juga bisa kedengeran. Kalau saya kegiatan di mana suara itu bisa kedengeran sampai mana gitu. Jadi mungkin itu juga menjadi bagian sehari-hari saya, orangnya ekstrovert, terus juga rame gitu ya. Rame. Banyak gerak, jadi nggak bisa diem. Iya. Banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak pikiran juga mungkin. Tapi dari begitu banyak hal yang dilakukan belakangan ini, apa nih yang sering terlintas di pikirannya Mbak Alia? Akhir-akhir ini karena saya tuh alhamdulillah dipercaya untuk menggeluti satu peran, yaitu di sekolah anak kita sebenarnya. Anak kita Sama salah satu sekolah. Di sekolah ini dipilih untuk mengemban amanah sebagai school wide PTA President gitu, atau kayak ketua PWMG ya. Zaman di sini kita dulu ya. Zaman kita dulu ketua Bener. PWMG gitu. Nah di saat ini saya menggeluti peran tersebut, saya juga kemudian mendalami apa itu act of volunteering atau volunteerism gitu, karena menurut saya apa yang saya lakukan di situ sebagai ketua PTA ataupun juga ketua PWMG itu kan bukan berdasarkan apa ya, karena saya memiliki waktu luang atau karena memang apa ya menjadi prioritas saya pada saat itu, tapi sebenarnya bukan itu gitu, tapi lebih kepada
mungkin ini bagian dari apa yang bisa saya lakukan terhadap community, terhadap di mana anak saya bersekolah sehari-hari. Mungkin ada bagian dari saya yang bisa saya berikan kepada komunitas dan juga bisa membawa dampak positif. Mungkin ada sisi teladan juga di situ untuk anak-anak saya gitu. Jadi that act of willingness to do better for the community itu menjadi satu prioritas bagi saya gitu. Agak sulit kadang-kadang kita memberikan gambaran tersebut, apalagi yang saya tuju adalah komunitas anak-anak. Tapi melalui kegiatan, melalui event, melalui komite yang kita bangun itu kemudian bisa digambarkan dengan baik sih. Iya, dan Mbak Alia tuh aktif banget. Jadi terus terang kalau aku tuh biasanya kalau urusan sekolah biasanya very standard basic lah. At least yang aku lebih perhatiin, oke, anaknya butuhnya apa, udah gitu email dari sekolah segala macam gitu. Itu juga udah banyak banget itu kan banyak email banget kan, gitu kan kegiatan-kegiatannya. Jadi terus terang tuh kalau kayak kegiatan antara orang tua, guru, murid dan sekolah, dan kan ada banyak banget kan aktivitas kegiatan karena every parents pasti kita selalu berusaha untuk memberikan experience dan juga pengalaman yang terbaik, dan termasuk juga banyak banget kegiatan-kegiatan dan itu voluntary basis gitu. Betul. Tapi Mbak Alia tuh bukan cuma aktif tapi hands on. Kalau misalnya ada bazar atau mungkin ada charity, ngumpulin dana, bikin event, bikin bazar, datangnya juga pagi. Dari rumah paling jauh ya. Tapi memang kan nggak apa-apa, itu kan namanya community, itu kan kita harus membangun bersama gitu kan. Memang ada bagian yang porsinya mungkin di luar community tapi membawa bendera yang sama. Nggak masalah, kita bekerja sama di sini untuk sama-sama membawa bendera sekolah itu ibaratnya, ataupun di mana anak-anak kita bernaung saat ini itu menjadi lebih baik dan positif. Secara tidak langsung walaupun tidak kelihatan bersamaan, tapi kita sebenarnya kerja sama juga gitu. Karena kan dengan Miss Mary, dengan platform Miss Mary yang ada di luar sana, tapi tahu anaknya di mana, kan itu juga menjadi satu timbal balik yang positif gitu untuk kita. Jadi sebenarnya secara tidak langsung kita juga bekerja sama gitu. Karena semua orang tua juga pasti pengen terlibat dalam kehidupan dan persekolahan anak-anaknya ya. Dan kadang-kadang nggak mudah juga kan kita bisa mengakomodir semua permintaan tersebut. Makanya memang harus ada struktur dan juga sistem yang berlaku yang memang diaturkan gitu supaya semuanya baik jalannya. Jadi nggak cuma anak-anak tapi juga kedisiplinan itu kan harus dibentuk gitu ya. Dan saya senang sekali karena di PTA ataupun juga di tempat kita saat ini kan saya banyak belajar justru karena di sana diberikan ruang sekali untuk baik dari fakulti atau kampus juga peran orang tua gitu. Jadi kalau misalkan ada masukan atau ada saran terhadap kegiatan itu sangat diakomodir gitu. Dan saya rasa ini penting untuk anak-anak bisa melihat bahwa kerjasama yang baik nggak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Continuity itu satu pembelajaran yang mereka dapat di sekolah tapi juga ada di rumah itu juga akan sangat baik kan untuk pertumbuhan mereka gitu. Betul. Jadi ada berkesinambungan lah, bukannya cuma sekolah di rumah terus nanti tetangga beda-beda lagi. Bener. Apalagi zaman sekarang kan banyak banget isu-isu yang atau mungkin pembelajaran anak-anak yang kita nggak tahu kayak boundaries atau safe zone, mana itu anak-anak merasa paling aman bicara gitu. Ada emotional regulations yang kita tuh juga harus memahami kan bahasa-bahasa atau kode emosi anak gitu supaya kita juga bisa membantu mereka meregulasi emosi tersebut. Itu kan hal seperti itu kan mungkin yang menjadi pembelajaran hari-hari baru ini. Mungkin beda zaman kita mana ada self regulation ya kan Mbak. Kalau misalkan lagi bete harus toughen up, nggak bisa tuh ada kayak I'm feeling blue, I need my time. Describe gitu your feeling gitu kan. Nggak ada tuh. Tapi kita kan harus paham kode-kode tersebut supaya mereka bisa menjadi satu pribadi yang lebih kuat lagi, lebih resilient lagi gitu. Nah, si pembicaraan yang di sekolah itu juga diajarkan di rumah melalui orang tua gitu. Nah, itu sih yang aku ngerasa kayaknya, I need to be there gitu. I need to walk them through supaya pada saatnya nanti mereka mengambil apapun cita-cita yang mereka miliki, yang mereka inginkan, bekal itu udah ada gitu sih. Oke. Aku tuh terus terang nggak nyangka loh sama jawabannya Mbak Alia. Aku pikir tuh kalau pas lagi aku tanya apa yang ada di pikiran Mbak Alia belakangan ini, aku pikir tuh lukisan Pak SBY senilai 6,5 miliar. 6,5 miliar rupiah. Aduh, muka aku di mana-mana di layar kayak 5 miliar. gitu. Emang iya, aku sekaget itu. Maksudnya appreciate banget, terima kasih banget ya Miss Mary atas acaranya berjalan sangat lancar, sangat indah. Aku amazed dan juga Mas Ibas juga kami apresiasi sebesar-besarnya terhadap acara kemarin itu menurut aku very positive dan semuanya well executed. I feel like itu very very well planned and well thought. Jadi
sukses banget gitu. Thank you, Congratulations. thank you buat semua timnya juga yang udah luar biasa. Tapi itu benar-benar sampai hari ini pun juga masih heboh dan masih viral. Iya, Dan bener. juga aku kan kita kan duduknya sebelahan sama beda sama The Ambassador of Iya, Singapore kan. Tapi itu aku bisa ngeliat dan di kamera juga terpampang nyata Mbak Alia tuh setiap kali angkanya naik kayak ekspresi mukanya gitu. Itu aku kaget apa yang ada di banget ya. bayangan dan perasaan Mbak Alia? Jadi pertama mungkin pertama lukisannya memang indah, lukisannya very meaningful. Itu dibuat pada tanggal yang baik juga ya, persis pada saat Xinjia. Jadi juga Bapak pasti dalam menggambarkan lukisan itu juga memberikan energi positif dan juga banyak doa. Ataupun juga ya namanya kalau melukis kan penuh hati ya. Not necessarily doa tapi hati yang dilukiskan di lukisan tersebut, dan pada saat melihat tuh memang bagus banget gitu. Terus pada saat lelang berlangsung kan memang Mas Osi lelangnya kan juga membawakan dengan sangat baik ya. Jadi kan udah belajar di Christie. Christie. Jadi narasinya juga sangat baik, sangat menjual, tapi di satu sisi juga terasa kayak apa ya, wow memang pengen dia memiliki lukisan itu gitu, cuman karena artinya yang banyak gitu. Tapi pada saat dibuka lelang naik Om Deddy nunjuk tangan, boom 1M, kita kayak langsung langsung 1M. Dari situ eskalasinya udah hitungan less than 1 minute, berapa M, aku udah kayak nggak bisa. Kita terhanyut suasana ya, seru banget. Suasana, karena kan memang tujuan dari lelang itu tersebut kan untuk sosial ya, untuk charity gitu. Ada banyak yang ingin kita tuju, ataupun juga ruang lingkup sosial yang insya Allah bisa mendapatkan manfaatnya dari itu. Betul, gitu. Jadi itu sih yang bikin terharu sekali gitu. Jadi suatu kesinambungan lagi yang positif yang saya rasa nggak cuman kita doang yang mendapatkan manfaatnya, tapi lebih ke masyarakat gitu. Itu sih jadi yang bikin terharu banget. Gitu. Setuju. Dan ini juga bukan pertama kalinya Pak SBY menghibahkan lukisannya untuk buat kemanusiaan ya, karena sebelum ini pun juga ada beberapa lukisan yang memang sengaja dijual atau dilelang ya untuk bantuan kemanusiaan juga. Though very jarang. Jadi memang benar yang Miss Mary sampaikan, tapi Bapak tuh juga nggak selalu kayak oke, yang ini dijual. Jadi walaupun kita meyakinkan ayo dong yang ini dilepas, yang ini, tapi juga cukup selektif. Jadi beruntung sekali yang bisa mendapatkan gitu, dan juga kaget banget saya sampai wow angkanya bisa seperti itu. Itu mungkin kalau dilamain dikit masih bisa. Karena kita juga kayak udah kok bisa jadi segitu angkanya, masih nggak nyangka banget. Tapi moga-moga itu juga bisa menginspirasi banyak pelukis di luar sana ya. Karena kan sebenarnya saya yakin banyak sekali kan pelukis-pelukis di luar sana. Saya juga dapat tag-tagan banyak di sosial media. Oh lukisan kuda api, lukisan ini bagus-bagus banget gitu. Jadi semoga itu juga menularkan dan juga memberikan motivasi terus kepada para pelukis Indonesia yang saya yakin semuanya juga nggak kalah hebatnya gitu. Betul, pasti itu juga memberikan ini bagi saya itu sebagai sebuah simbol ya, bagaimana sebuah ekspresi pribadi dari Bapak gitu ya, memang sekarang sudah menjadi seniman, bagaimana itu sebuah simbol kebangsaan gitu, dan akhirnya juga menjadi bagian dari hasil kontribusi nyata gitu ya, dimana gabungan antara tiga hal ini gitu kan, ekspresi seseorang ini jadi bagian yang memang mencintai bangsanya, dan akhirnya juga hasilnya juga untuk kontribusi nyata untuk dibalikan lagi kepada masyarakat, itu indah dan menjadi jembatan yang sangat baik lah untuk semuanya. Dan overall memang acara kemarin super positif, jadi saya juga makanya sekali lagi apresiasi, karena menurut saya nggak mudah kan untuk memberikan ruang seni, nggak cuman hanya lukisan tapi ada tari, budaya, dan juga mengenalkan banyak sejarah yang itu semua syarat perjuangan gitu. Jadi sebenarnya very sentimental dan juga ini ya syahdu gitu. Jadi happy kita juga happy memperkenalkan budaya Tiongkok juga. Jadi tahu Yuseng, jadi tahu meaningfulnya. Saya tuh dari sisi Palembang sebenarnya ada sedikit Tiongkoknya. Jadi mungkin dari nenek-nenek saya gitu, tapi nggak ada peninggalan apa-apa sama sekali sih. Tapi secara mendasar semua budaya saya suka gitu. Jadi pas kemarin mendapatkan kesempatan pertama kali melihat banyak seni dan budaya, baik itu si Lion Dance yang juga ini kan world champion ya itu. Barongsainya kan, iya benar, world champion. Terus kemudian yang mask itu yang juga ganti wajah. Itu saya ngerekamin supaya saya bisa ngasih lihat. Karena anak-anak saya pergi ke mall buat nyari barongsai. Andai saya tahu saya akan ajak mereka. Next time. Iya. Tapi gara-gara lukisan itu anak-anak jadi sebenarnya bakat seninya Bapak itu nurun gak sih ke anak-anak?
ada kita coba untuk menularkan sih, jadi supaya mereka terus menggeluti dunia seni, karena seni dan juga akademik itu kan berjalan beriringan kan, saling complement each other gitu. Jadi tetap harus ada seninya, baik itu musik ataupun juga lukisan gitu. Tapi yang kelihatannya memang serius, agak ada mau menekuninya terus dan bahkan mau minta lesnya itu anakku yang ketiga, Gayatri. Dan Gaya ini juga udah cukup banyak koleksi-koleksi lukisannya dia, yang dia tuh setiap pagi kalau lagi libur gitu dia pasti datang ke studionya Pepo, manggilnya Pepo, untuk melihat bagaimana sih pencampuran warna gitu. Dia detail banget, dia ngeliatnya pencampuran warnanya gitu. How do you make this green gitu, atau how do you make this yellow supaya so vividly gitu. Jadi dilihat, terus dia bisa ngeliat Peponya tuh ngelukis tuh ngenyampur warna tuh di kayak di meja gitu gitu. Jadi dia di rumah coba melakukan hal yang sama, tapi sama dia taplakin kayak plastik gitu, karena dia bilang aku nggak mau mejanya kotor, kata dia kayak gitu. Tapi lucu sih, jadi banyak hal yang dia pelajari dan juga terinspirasi dari Peponya gitu. Dan saya melihat kemarin hasil lelang tersebut, saya bisa meyakini ya ini bagus nih jalur lumayan dipupuk dari sekarang gitu ya. Iya. Tapi kan karena memang Gaya, aku lihat juga hasil karyanya bahkan pernah collab dengan fashion kan, dari lukisan-lukisannya dia dijadikan fashion. Itu juga nggak nyangka, jadi satu kesempatan yang indah juga untuk Gaya, karena itu tawarannya datang ke Gaya gitu. Jadi bukan ke saya karena mau nih kita collab yuk sama Alia, enggak, ternyata untuk anak saya, karena saya sering beberapa kali posting lukisannya dia kan sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi ternyata dari alumni ITB kita waktu itu ada kegiatan gathering alumni, terus mereka salah satu yang punya baju Selling Eden gitu. Terus kemudian oleh mereka merasa bagus nih kalau collab sama lukisan anak-anak, belum pernah sebelumnya. Biasanya kan collab sama anak-anaknya gitu. Tapi ini hasil karyanya mereka yang kemudian diadopsi di baju gitu. Nah, pada produksi, pada prosesnya semua saya melibatkan Gaya langsung. Nah, Gaya sendiri yang punya ide, kenapa nggak sama Alicia, Gaya and Alicia kata dia gitu. Dia ngajak adiknya yang ketika itu masih 2,5 tahun menuju 3 tahun, itu lucu banget. Mulai dari kayak mock up desainnya, bajunya seperti apa modelnya, dia have a say on almost everything. Dan saya ngerasa kayak nih anak detail oriented sekali gitu, dan dia very precise in a way. Kalau lukisannya modelnya kayak gini berarti bajunya yang dress. Kalau lukisannya model kayak gini bisa knitwear atau polo gitu. Jadi dia sebenarnya ngelihat dari apa yang kakak-kakaknya suka aja gitu, polo shirt, kaos, terus tracksuit yang kayak gitu-gitu. Jadi dia milih koleksi bajunya juga yang sesuai sama mereka gitu. Jadi lucu sih, saya ngelihat dalam pengambilan prosesnya tuh dia sangat detail juga gitu. Dan saya coba untuk gimana ya, nggak menggurui tapi mengarahkan aja gitu supaya outputnya, produknya juga bagus gitu kan. Jadi itu sih seneng banget. Luar biasa loh, padahal kan Gaya masih umur berapa berarti sekarang? 8, SD. dia waktu itu 7 tahun 7 lalu tahun kan. berarti baru masuk SD berarti kan sebenarnya. Berarti ini didikan mamanya nih. Dan papanya juga. Berjuang. Saya sampai lupa tadi menyampaikan salam dari Mas Ibas sebelum berangkat kan. Salam dari Mas Ibas tentunya. Sama-sama. Tapi kalau kita ngelihat ya kan tadi Mbak Alia selalu sharing, sangat banget terlibat dengan anak-anaknya dan proses bagaimana mereka berkembang. Kayak tadi tuh bahkan di sekolahnya pun juga bukan hanya menyekolahkan, tapi kalau bisa terlibat dan berkontribusi jadi ketua PTA, presiden PTA gitu, let's do it gitu kan. Dan bukan cuma itu, bahkan di luar sekolah pun ketika anak-anak itu punya hobi melukis, bukan hanya dilihat aja, tapi kan kita kasih wadah gitu. Dan bahkan kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa collab, akhirnya ternyata kan jadi karya. Jadi banyak hal yang selalu di-sharingkan tentang anak-anak. Tapi mungkin aku jadi penasaran nih, pengen tahu tentang didikan orang tua atau masa kecil Mbak Alia sendiri tuh, apa sih yang paling diingat waktu kecil? Cita-citanya tuh dulu kecil mau jadi apa? Saya tuh cita-citanya dulu tuh ada banyak, tapi kalau bicara masa kecil tuh juga cukup unik karena sebenarnya kan ada beberapa course of life yang juga berpindah-pindah. Artinya dalam arti kami itu dulu backgroundnya sebelum menjadi keluarga politisi itu keluarga wira swasta dulu. Bapak saya kan memulai karirnya sebagai businessman, wirausaha gitu. Kemudian jadi masa kecil kami mulai dari kita TK, mungkin ya dari saya TK tuh kita sering banget bolak-balik ke Bali. Jadi kita every weekend pasti weekendnya di Bali gitu. Terus bahkan kita tergabung, saya dan kakak adik kita kan 4 bersaudara. Kita tuh tergabung dalam satu kayak kids club gitu. Jadi memang selalu setiap akhir pekan tuh ada programnya. Baik itu kayak jalan-jalan di Ubud, di sawahnya. Ini mungkin kayak 20 tahun lalu ya, atau di mana aku masih umur TK, SD lah, masih 7-8 tahun seanak aku mungkin kan.
Jadi apa ya, jalan-jalan di Ubud atau belajar melukis di desa di sana gitu, ataupun juga jalan-jalan mengenai mempelajari tentang alam. Setiap malam tuh kita nonton seni dan budaya semua, tari-tarian, tari kecak ke small temple, big temple, itu kita ada program seperti itu. Di situ saya dan kakak adik saya juga memang kita diajarkan bagaimana sih mencintai lingkungan, mencintai budaya gitu. Jadi Bali tuh always have a soft spot on my heart gitu, dan kita sekeluarga tuh selalu kalau bisa always ada liburan lah ke Bali dalam setahun sekali gitu, karena itu kayak ngerasa second home kita gitu. Tapi to answer your question juga memang banyak sekali masa kecil saya tuh diwarnai di seni dan budaya, dalam arti saya suka menari karena sering ngelihat tari-tarian itu gitu. Jadi banyak yang nggak tahu saya tuh sebenarnya penari juga gitu. Masa? Kayak tari tradisional, tapi ya saya Iya. nari semua beberapa daerah, bahkan dikirim sampai ke luar negeri juga karena itu Wow. banyak yang nggak tahu ya. Oke. Jadi itu adalah salah satu, ya bisa dikatakan profesi saya juga dulu ya, sebagai penari tradisional. Sebelum akhirnya di lulus kuliah saya udah nggak, karena harus menikah kan, kalau di budaya saya udah menikah nggak boleh nari tradisional lagi gitu, karena udah dimiliki oleh suami gitu. Tapi masa kecil aku tuh sangat berwarna gitu, jadi penuh dengan budaya tradisi yang sampai sekarang tuh masih aku bawa juga gitu. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, masih aku tularkan ke anak-anak gitu, dengan harapan moga-moga mereka mau ya menari nanti gitu. Tapi ya itu sih gitu, mungkin karena sering banyak pergi ke sana jadi terinspirasi gitu untuk mau menari. Jadi mulai dari TK tuh aku udah latihan les terus-terusan nari segala macam tarian dari beberapa pulau di Indonesia, aku cukup bisa gitu. Iya loh, aku nggak nyangka loh, nggak pernah tahu. Si nggak bisa diem ini. Kan tradisional tuh agak susah ya, karena kan susah. itu butuh bukan hanya keluasan, tapi kan bener-bener Memang ada, menjiwai dan exact agak-agak ininya, kayak atlet gerakannya. emang latihannya juga kayak harus yang ada, kalau tari zapin itu dari Sumatera harus kayak agak loncat gijang gitu, kayak loncatnya agak jauh gitu. Jadi memang lumayan kayak agak atlet. Tapi aku lumayan membawa program tarian itu juga kembali ke sekolah tempat anak-anak, supaya mereka kalau ada Indonesian Week kan mereka belajar tari-tarian tradisional gitu. Jadi mulai dari Aceh sampai Papua mereka tahu sedikit-sedikit tentang tari-tarian itu gitu sih. Karena itu apa ya, satu, nggak cuman apa ya, harta benda yang kita miliki sebagai bangsa, tapi itu kan juga suatu koordinasi. Tarian itu kan koordinasi, melatih pola pikir dan gerakan kan, supaya match atau sinkron gitu. Jadi aku ngerasa banyak banget benefitnya kalau anak-anak selain berolahraga tapi bisa menari, terutama yang dua anak perempuan aku ini ya. Moga-moga mereka tetap mau membawa misi tradisi untuk menari tradisional gitu. Adalah jiwa dan darah seninya kan pasti kebawa gitu. Itu masa kecil aku itu seperti itu. Menari tradisional. Wow. Aku jadi sambil mengingat-ingat. Tapi kalau seperti itu ya berarti berubah nggak sih hidupnya Mbak Alia? Karena kan kalau sebelumnya kan tadi anak seorang pengusaha, terus tiba-tiba kan Bapak jadi menteri, terus sekarang menjadi menantu dari Presiden Republik Indonesia ke-6 gitu. Perubahan itu gimana Mbak Alia beradaptasi, dan apakah itu menjadi sebuah privilege luar biasa atau justru itu menjadi sebuah tantangan yang luar biasa? Jadi memang dari kecil itu kami sekeluarga berenam, saya dengan 4 kakak beradik saya dengan kedua orang tua kami itu selalu orang tua saya tuh selalu punya open communication gitu. Jadi pada saat bapak saya memutuskan untuk masuk ke dunia politik, itu saya kelas 6 SD, adik-adik saya masih lebih kecil, kakak saya lebih besar 3 tahun dari saya. Jadi cukup ada banyak perubahan, yang artinya biasanya kita sholat maghrib aja tuh udah barengan, bapak pasti ada di rumah, kita dinner dan sholat maghrib tuh barengan gitu. Jadi udah pasti ada di rumah, itu akan kehilangan banyak waktu gitu kan. Dan sebelum papa saya masuk ke dunia politik itu diceritakan ke beliau menceritakan kepada kami bahwa inilah yang akan kita hadapi, dinamika baru sebagai dunia politisi gitu. Jadi kemudian tentu kan ada, dari kita berempat kan nggak mudah untuk memahami itu kan, mendigest itu semua. Tapi dengan seiring berjalannya waktu kita coba pahami bahwa apa yang bapak emban ketika itu tuh, papa tuh nggak langsung menteri tapi anggota DPR RI dulu. Kemudian dari anggota DPR RI baru terpilih untuk dipercaya untuk menjadi menteri gitu ke kabinet sebelumnya. Jadi menurut saya dinamika keluarga kita tuh selama kita terus mengedepankan komunikasi, open communication, insya Allah jadi apa yang, kalau anak-anak ngerasa ada kendala atau apa, kita punya channelnya gitu. Dan saya merasa jadi kayak ada keinginan untuk
gimana ya aku bisa ngebantu papa meringankan apa yang harus dia emban gitu, melalui apa, akhirnya tercetuslah yayasan sosial. Kemudian masuk ke dunia apa yang bisa saya bantu. Saya suka dunia pendidikan. Tadi mau menjawab pertanyaan apa cita-cita aku selain aku dunia penari itu, cita-citanya apa? Suka banget jadi guru. Oh Jadi iya. kayak di rumah tuh aku suka ngajarin gitu. Jadi aku suka dari kecil emang suka membaca, dan dunia literasi tuh dunia yang menurut aku patut diperjuangkan gitu, karena kan dulu juga banyak banget kendala kurang suka baca atau dunia literasi kita tuh banyak mother's tongue obstacles juga gitu kan, karena kita banyak banget suku dan budaya kan. Jadi hal-hal seperti itu karena bicara proper Indonesia mungkin menjadi tantangan gitu, dan itu menjadi satu apa ya, satu tantangan yang aku rasa I think I might like to challenge this I probably can bring some solution into this challenge gitu. Jadi aku juga memfokuskan apa yang bisa saya bantu ya seorang Alia ketika itu udah di kuliah gitu ya, untuk bisa meringankan beban amanah yang Bapak sedang emban, tapi juga bisa berkontribusi pada bangsa gitu. Jadi tercetuslah untuk membuat satu yayasan, satu Indonesia namanya, di mana kita ngebawa program Ibu Ani pada saat itu, yaitu mobil pintar di daerah tempat kita berkuliah. Jadi kalau buat saya tuh menganalogikan membantu lingkungan tuh harus yang memang secara fisik kita bisa ada dekat di situ gitu, karena kan itu lingkungan di mana kita bernaung gitu. Misalkan saya kuliah dulu di ITB, jadi di daerah Bandung itu mana yang bisa saya berikan atau tularkan informasi atau ilmu itu gitu. Jadi kita pilihlah satu daerah namanya Ciwidey. Saya juga bisa berhasil menginfluence teman-teman, ayo kita ikutan yuk, bikin yuk ini yuk, daripada nongkrong-nongkrong, ayo kita bikin yayasan yuk, kita bikin kegiatan ini, ngajar yuk ke anak-anak ini. Jadi itu sih, jadi karena passion mengajar, jadinya untungnya bisa ada daerah yang memang illiterasinya bisa turun karena program kita gitu. Terus kita juga membawa banyak buku-buku kan, jadi nggak cuman anak-anak saja yang bisa mendapatkan dampak positif, tapi orang tuanya juga yang nganterin anak-anak ke rumah pintar itu. Mereka jadi kayak gimana sih caranya stack mango gitu supaya bisa tumbuhnya lebih baik lagi, gimana sih cara, hal seperti itu dibaca melalui buku gitu. Jadi kita secara fokus kampus kami itu juga memang dedicated ke daerah itu supaya bisa menjawab tantangan masalah mereka, baik nggak cuman hanya edukasi tapi juga ke ekonominya gitu. Jadi cukup komprehensif sih dulu, dan saya ngerasa banyak banget dikira kita yang banyak membawa pelajaran mengajarkan ke mereka, padahal ternyata kita yang banyak belajar gitu. Jadi ternyata apa ilmu yang kita dapatkan itu nggak sepenuhnya bisa diadopsi gitu, karena di mereka resikonya tinggi banget. Kalau di dunia marketing kita harus ada marketing fee gitu. What is marketing fee? Nggak bisa dong di daerah di bisa ada marketing fee ya kan. Jadi hal seperti itu yang ternyata tuh harusnya kita begini. Jadi dunia masa kuliah saya tuh juga cukup padat, karena selain daripada harus mewajibkan yang meluluskan yang wajib itu, tapi juga harus ada juga masyarakat yang juga bisa mendapatkan dampak dari kami yang duduk di dunia perkuliahan ini gitu sih. Aku rasa panjang jalan. Tapi apakah hidup jadi lebih mudah gitu ketika Mbak Alia kan berarti punya sebagai menantu presiden, terus udah gitu juga ayah dan keluarga juga good positions gitu. Atau masih ada masa-masa sulitnya juga? Pasti masa-masa sulit itu pasti selalu ada. Apalagi kalau misalkan kita ibaratnya ada di bawah pohon yang rindang. Artinya kan di bawah pohon yang rindang gampang banget kita juga, karena nama besar itu kita merasa nyaman. Padahal kan di bawah pohon yang rindang itu ada banyak benefit yang bisa kita lakukan. Itu sih yang saya coba untuk challenge myself, supaya saya tuh juga bisa bermanfaat. Saya mendapatkan contoh yang luar biasa dari keluarga yang mereka bisa lakukan. Saya tuh mungkin juga dampak dari orang tua saya berkarir ataupun juga dedicated itu juga kan artinya waktu untuk keluarga kan berkurang gitu. Tapi kita coba pahami mungkin karena artinya banyak manfaat lagi yang bisa dilakukan oleh orang tua saya di luar sana. Tapi kita pun juga kan pasti merindukan gitu kan. Kita juga I wish ada ini ya. Tapi artinya itu bagaimana kita beradaptasi lah sama keadaan, dan itu juga menguatkan kita gitu. Karena menurut saya resiliensi itu penting gitu untuk kita bisa tangguh di dalam kehidupan yang semua serba nggak mudah juga. Kalau dilihat
tengok belakang mungkin kelihatannya nggak mudah, tapi toh kita bisa lewat juga dari keadaan itu gitu. Tapi jadi menurut saya walaupun sangat gampang untuk kita merasa nyaman, tapi lebih baik apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, challenge terus, stay curious, dan juga apa ya memberikan manfaat sih, karena saya ingat pesan bapak saya itu sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya gitu. Jadi itu yang kita coba untuk bisa terus menjadi satu pribadi yang bermanfaat untuk ya lingkungan gitu. Nah itulah saya coba juga untuk minimal saya bisa bermanfaat untuk anak-anak saya. Setuju. Dan bagaimanapun juga selama kita hidup di dunia pasti selalu tidak ada yang namanya 100% kemudahan ya. Justru hidup itu selalu tidak mudah, karena ketidakmudahan itulah yang akhirnya membentuk karakter kita, membuat kita jadi belajar lagi, membuat kita tetap rendah hati gitu. Jadi ya seperti itu. Dan gampang kan buat kita mengeluh, gampang buat kita kayak I feel bad gini. Tapi kalau kita coba tantang diri kita dan stay curious about it, justru kita akan mendapatkan inspirasi dan juga kayak kenapa nggak aku melakukan ini, ada banyak banget layers of things that we can do yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Jadi sebenarnya pieces of me, kalau kita tadi bicara pieces of me dari kecil sampai besar, sebenarnya tuh secara tidak langsung ada banyak juga bekal yang udah ditaruh sama keluarga saya, orang tua saya, untuk saya bisa menjadi seorang pendamping EBY gitu, atau menjadi seorang mantu Pak SBY gitu. Jadi sebenarnya tanpa disadari masa kecil ataupun juga yang saya pupuk ataupun passion yang saya tanam dari dulu tuh juga menjadi bekal utama saya untuk menjadi pendamping utama di keluarga kami gitu sih. Moga-moga ya. Pasti. Tapi apa masa tersulit yang masih diingat sampai hari ini? Sebenarnya masa tersulit itu adalah tentu sesuatu yang tidak kita planning kan, karena kita jadi kayak bingung gitu, apa nih yang harus kita lakukan sesudah itu. Mungkin sejauh ini yang paling sulit saya rasakan itu adalah ketika kehilangan mertua Ibu Ani Yudhoyono gitu, Memo kita tersayang. Karena Memo itu kayak sumber kehidupan kita gitu. Hari-hari kita tuh selalu hangat karena ada Memo. Tanpa kita sadari banyak hal yang semuanya rapi, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya kejadian karena mungkin banyak doa dan juga partisipasi Memo dalam keseharian kita gitu. Jadi begitu tiba-tiba tidak ada itu rasanya sulit gitu, sulit untuk bangkit dan agak bingung juga kan what we should do nih now gitu. Bahkan dalam hari-hari kami pun juga kalau misalkan mendampingi suami pasti sering saya mendengar, aku kangen nasihatnya Memo gitu, aku rindu what would Memo say ya kalau lagi keadaannya seperti ini. Jadi itu menurut saya bagian yang saya tentu sedih kan keadaan seperti itu, tapi saya tahu saya percaya Memo udah di tempat yang jauh lebih baik lagi gitu, karena saya masih merasakan kadang-kadang she might be around atau datang di mimpi gitu, ada hal-hal yang saya bisa rasakan gitu, dan juga udah cukup bekal banyak yang ditanamkan oleh ibu supaya kita juga tahu gitu langkah yang ke depan yang harus kita lakukan. Jadi walaupun itu sulit, tapi moga-moga keluarga kami bisa menghadapi dan tahu apa yang harus dilakukan. Dan juga Pepo Pak SBY juga sangat memberikan arahan juga gitu, sangat mengayomi kita semua gitu. Bahkan tentu yang paling kehilangan kan selain anak-anaknya tentu Pak SBY kan, tentu Pepo kan. Tapi beliau dari hari kemudian sesudah ibu nggak ada langsung mengeluarkan buku How to Grieve, Stages of Grief gitu. Jadi sangat untuk kita keluar dari masa-masa kelam itu tuh bersrategi gitu. Strategi kita gini, kamu di fase ini, sudah fase ini kita akan begini. Jadi cukup untuk kita memahami emosi yang sulit kita keluarkan, tapi melalui arahan dan guidance Pak SBY itu kita semua bisa keluar dan to become who we are right now. Yang kemudian tiba-tiba ada tambahan anak lagi yang itu di luar menu juga kayak tiba-tiba Oke, tapi ya udah itu udah bisa dihadapin, ini pasti bisa dihadapin. Jadi itu sih jadi lebih kuat gitu. Iya. And sometimes salah satu cara terberani untuk berhadapan dengan kesulitan adalah dengan menghadapinya. Dan tidak mudah untuk face the reality dan menghadapi perasaan yang sesungguhnya gitu kan. Betul. Becoming vulnerable. Tapi kalau nggak dihadapi ya kita nggak akan pernah bisa men-solve hal itu dan overcome it kan. Betul. So it's not easy. Dan to have a safety net for you to channel that emotions itu juga penting. Dan saya rasa Pepo udah benar-benar memberikan kita ruang yang aman untuk kita bisa mengeluarkan emosi kesedihan ataupun juga grief itu gitu, dengan menyatukan kekuatan gitu sebagai satu keluarga yang utuh. Itu juga satu hal yang menurut saya beruntung bisa
melewati itu semua dengan arahan yang baik gitu. Tentunya juga dengan arahan suami gitu, karena Mas Ibas kan cukup sabar sekali, sangat sabar bahkan gitu. Kalau misalkan saya juga lagi rapuh ataupun juga lagi vulnerable, I think it's only human for a person to feel that way. Apalagi kita seorang ibu yang ngerasa kayaknya I wish I did this, tadi aku salah dia ngomong kayak gini sama dia ataupun hal yang kayak gitu, tapi kayak no you did well gitu, itu udah cukup gitu kan. Selalu menjadi supporter sejati ya Mas Ibas. Apalagi masa-masa sulit, karena aku tahu banget bahwa ketika COVID waktu itu Mbak Lia pun juga sebenarnya lagi hamil anak keempat yang merupakan bonus sesungguhnya. Dan ternyata kan lagi COVID juga, kena COVID dan itu kan lagi posisinya hamil. Aduh itu aku so stres banget. It was not easy at all. Itu masa-masa COVID itu memang keimanan kita diuji ya, antara GERD kita muncul karena stres banget ngebacain berita dan juga panik kan apa yang akan terjadi kalau kita terkena COVID, sama ketika memang menjalaninya gitu. Jadi kalau misalkan aku apalagi full of hormone kan, lagi hamil begitu kan, itu rasanya kalau nggak dalam pelukan dan kesabaran suami aku juga mungkin berat gitu, karena gampang banget kan kita kelelap hormon istilahnya kan lagi hamil seperti itu, dan juga menjalani COVID. Jadi pada saat aku COVID tuh nggak tahu kenapa Mas Ibas alhamdulillah nggak kena COVID, tapi dia ada di dalam ruangan itu, dia dia mengirimin makanan masuk ke dalam aku, dia nge-cater aku gitu, ngejagain, tapi dia alhamdulillah dicek tuh bener-bener negatif. Jadi bisa kayak gitu amazingly. Tapi artinya memang si Alicia ada di dalam perut. Aku juga panik banget, aduh ini gimana, tapi aku berdoa ya Tuhan semoga ini jadi kayak imunisasi vaksin otomatis ya buat dia gitu, karena kan nggak mungkin bayi atau aku ibu hamil di vaksinasi gitu kan. Betul. Tapi mungkin dengan aku mendapatkan COVID ini, moga-moga ini jadi vaksin ataupun juga imun gratis untuk dia gitu. Aku berdoa gitu, jadi semoga itu bisa dia mendapatkan imun yang cukup menghadapi dunia after COVID gitu kan, karena yang lain-lain dilahirkan sebelum masa COVID gitu, terus tiba-tiba 10 tahun kemudian hamil lagi gitu kan, jadi agak kaget juga gitu, jaraknya sama Erlangga 10 tahun persis. Jadi aduh moga-moga ini mereka anakku yang terakhir ini kuat gitu dan diberikan cukup imun menghadapi dunia sesudah COVID, karena lahiran sesudah COVID itu beda banget. Kayak ada banyak zat yang harus dimasukkan, artinya vitamin ya, zat vitamin dan zat besi dan segala macam yang dulu mungkin kita kasih tuh sudah mereka gede gitu. Jadi aku juga harus meriset literatur bacaannya bagaimana nih gitu, boleh nggak nih anak-anak bayi dikasih itu, is my ASI enough gitu, what is on my ASI, apaan aja nih yang harus berikan nutrisinya untuk menunjang sel-sel tubuhnya dia. Aduh pusing ya. Seperti itu pikiran aku gitu. Jadi kalau nggak di-rewire sama Mas Ibas kan kebayang kan aku overthinkingnya kayak gimana gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi untung dalam dekapan dan juga kesabarannya Mas Ibas, jadi aku bisa punya percayaan diri, aku bisa menghadapi dan menjalani sebagai ibu untuk 4 anak ini. Iya, itu luar biasa loh. Di zaman sekarang ya punya anak 4 itu suatu wow, itu aku amazing. Juga kaget. Nggak planning. Terakhir bonus dari Tuhan berarti. Iya, bener. Ya, dan menurut saya ini afirmasi juga. Karena aku dengar-dengar di suatu hari ketika pas lagi liburan di Amerika, terus anak-anak yang cowok tuh kayak tiba-tiba pengen baby. We want baby. We want baby. Gitu. Terus aku challenge kan, gimana emang menurut kalian? Oh, it's easy. You just go to the hospital. Hah? Nggak kayak gitu. Ngambil dari hospital nggak kayak gitu. Tapi ya beneran mereka memang bilang we want baby, tiba-tiba kayak gitu. Terus gitu aku tanya maunya apa, baby boy or baby girl gitu. Dan which is aku kayak totally ignore that, kayak it's not gonna happen. I have a perfect, karena kan pakai Ayudhila apa segala macam, udah mikirnya udah kayak percaya sama KB apalah itu, ternyata kan tidak ada itu. Ya kalau Tuhan mau kasih rezeki mah tidak ada satu manusia pun yang bisa menghentikan. Betul banget. Apalagi doa itu dari anak-anak sendiri karena mereka menginginkannya. Jadi ya tercipta lagi. Tapi ternyata Alicia juga memberikan banyak warna banget tanpa kita sadari. Dia anaknya kan lumayan very cheerful kan. Dia juga kayak nggak malu sama orang, dia mudah untuk say hi sama semuanya. Jadi mungkin itu juga tambahan yang kita nggak pernah tahu kita butuhkan gitu. Jadi kita bersyukur banget sih warna-warni ini terus ada, walaupun memang tentu dinamika kakak beradik ini kan juga jadinya tambah lagi kan, artinya yang tadinya anak bontot jadi punya adik gitu, ataupun juga yang tadinya kakak-kakaknya itu cukup ngurus 2 atau 1 adik jadi tambah lagi, artinya tanpa membebani tapi mereka ada merasa kayak we are 4 now gitu, we are bigger than before gitu, apa yang bisa aku bantu untuk adikku ini masih kecil gitu. Jadi aku ngelihat sih mereka kayak aku mau bacain buku ini ya untuk adikku gitu. Aku mau kayak gitu. Jadi aku ngerasa ada dinamika baru yang tentunya
dinamika itu bukan selalu negatif kan, Iya. artinya itu bisa kita bawa menjadi positif supaya lingkungan mereka tuh juga tumbuh sehat sesuai umurnya masing-masing dan Iya. juga sesuai apa ya, kan pribadi mereka kan beda-beda gitu. Iya. Aku selalu ngerasa mereka tuh, ibu saya ngajarin mereka tuh seperti jari-jari, semua jari kan fungsinya beda-beda dan juga sifatnya juga beda-beda. Jadi saya menghadapi mereka pun juga beda-beda, cara ngomong sama si Mas begini, yang Mas kedua begini, sama Ayu begini, sama Alicia begini. Jadi saya rasa begitu jadi 4, oh apparently this is a perfect match gitu. Iya, kalau jari kan 5 ya, kurang 1 lagi. Kali Iya. 2 10. Tambah Nggak lagi sanggup. berarti. Nggak sanggup. Ampun Tuhan. 4 aja cukup dulu ya. Kita udah overthinking. Tapi gimana cara Mbak Alia dan Mas Ibas mendidik mereka, apalagi di zaman sekarang gitu? Biasanya siapa yang paling sering ngasih nasihat atau nggak, biasa nasihat apa, gimana cara didiknya? Kita kayak tim, jadi kita bagian dari tim. Aku tuh selalu, karena kan orangnya kan aku terbuka banget kan, kayak aku gini, tapi aku selalu cerita sama Mas Ibas. Jadi artinya begitu merasakan ada kendala, pasti langsung tanya sama Mas Ibas itu gimana gitu. Terus kemudian yang akan dia sampaikan begini. Terus itu yang aku sampaikan ke anak-anak. Tapi artinya begini, kalau misalkan ada hal yang bentuknya nasihat tergantung kedalamannya. Aku yang lebih ke day to day. Jadi day to day basis tuh itu aku gitu ya. Oh begini, kamu begini, programnya harus diambil ini ya. ESA after school activities harus diambil ini ya. Nanti gini, kenapa nggak ini? Masih dikawal sama ibunya berarti. Aku ininya. membuka ruang diskusi Iya. itu gitu. Walaupun kan mereka kan harus Milih milih sendiri, sendiri kan. betul. Tapi aku membuka ruang diskusi itu untuk kayak men-challenge aja, kenapa? Why do you think that's Iya, best? setuju. Apa yang ini gini? Aku sering gitu anak-anak aku supaya mereka menganalisa juga kan tindakan mereka yang mereka pilih tuh. Is it bagus untuk aku gitu, beneficial nggak momennya ini gitu. Jadi aku selalu membuka ruang itu gitu. Terus kemudian pada kedalamannya pasti akan ada selalu diskusi sama bapaknya. Apalagi kan kalau kita lagi after sholat tuh pasti akan ada diskusi sama bapaknya gitu. Jadi mereka akan ditanya gimana. Kayak kita punya mini goals, kayak ada goals kecil sama ada big goals besar gitu. Apaan aja approach-nya to your mini goals, ada ini kayak gitu-gitu. Ada hal-hal seperti So itu nice. yang menurut aku emang lebih mudah kan buat Yeah. anak-anak dalam menjalankan kesehariannya kalau mereka ada tujuannya gitu. Oh, Setuju. tujuan aku mau masuk tim gitu misalkan. Oh, tujuan aku mau masuk mading tulisan aku gitu. Hal-hal seperti itu yang menurut aku akan lebih mudah mereka mempotray visionnya mereka kalau ada goals itu gitu. Jadi itulah cara kita nge-hack si dunia Yeah, masa yeah. kini gitu supaya mereka stay grounded dan juga goal oriented gitu. Yeah. It's not always bad to have like goals gitu. Bahkan buat anak-anak aku mereka lebih gampang runningnya untuk kalau ada sets of goals gitu. Iya, setuju. Boring gak sih, maaf ya. Boleh dong, boleh banget. Jadi justru ketika Mbak lihat cerita seperti itu, aku jadi kayak, oh, that's exactly what we did at home Iya juga. kan? Jadi setiap anak itu pasti setiap tahun gitu di awal tahun biasanya kan kita punya target. Tahun ini mau ngapain gitu kan? What is your target gitu? Tujuannya sebenarnya bukan hanya tentang targetnya, tapi kan sehingga membuat mereka memikirkan plan ahead. Betul. Dan membuat mereka jadi punya ownership gitu. Jadi dari setiap kegiatan yang mereka lakukan, mereka tahu gitu tujuannya untuk apa dan kenapa Iya. gitu. Dan konsekuensinya Dan apa konsekuensinya gitu kan. apa gitu. And it's always, I think is always good for us as a family juga to have a common goal together Iya, gitu. betul. Dan saling sharing, bukan hanya Iya, betul. target mereka apa ya, kita Dan juga support sharing each other, target kita iya. apa. Support each other tuh juga kadang-kadang kan kayak, oh timenya tabrakan nih sama ini aku nih, gimana? Oh berarti aku nanti les dulu deh sambil nunggu kamu jam. Iya, Itulah dinamika iya, keluarga iya. rame. Tapi ya benar sebenarnya yang kayak Miss Mary bilang, kadang-kadang kan kita punya share common goals, tapi di satu sisi secara nggak sadar kita harus support each other kan gitu. Benar. Dan sangat gampang kalau kita mau ngedahuluin aku dulu. Ya semuanya set of priority, tapi begitu falls into kategori mana dulu nih priority-nya gitu. Iya. Itu menurut aku penting juga untuk anak-anak bisa mengatur hati dan ritme ya, terutama hati, supaya mereka juga ya stay grounded Iya. gitu. Iya. Ternyata sama. Sama ya kita, makanya kita cocok. Cocok. Tapi itu is a good practice. Apapun itu, tapi intinya tetap komunikasi dengan Iya, anak, baik betul. itu ditanyakan goalnya atau ditanya how's your day atau ya still in connect with them aja sih, is Betul. important. Iya. Bahkan kayak goal, misalkan aku bilang gini, oke, I think you need to tambahan baca deh bukunya, misalkan dari level L tambah lagi buku M. Terus anak aku Sakti, oke, tapi mami yang ajarin ya setiap hari. Jadi dia demand more time with me gitu. Terus aku kayak, oh ya oke, tapi kita make agreement. Oke, in order for you to reach that harus ada akunya nih di sini. Iya, Dia, iya. Oke, jadi hal-hal kecil seperti itu yang menurut aku memang harus
harus ada middle ground buat antara orang tua dan anak. Nggak selalu suami ikutan karena kan tentu waktunya terbatas kan. Tapi aku selalu laporin gitu. Pilotalk kita tuh selalu tentang anak-anak dan anak-anak juga mereka bisa punya waktu yang mereka tahu bahwa I can always tap into my dad nih jam ini gitu. Jadi itu sih. Iya, dan setiap kali kalau misalnya anak aku kadang-kadang mereka mau pergi hangout, oke boleh tapi selesaiin dulu PR-nya, bacaannya harus sampai sini. Benar. Dikasih tugas. Aku juga kayak kalau misalkan mereka mau main game, oke, berapa lama main game sama ya, berapa lamanya main game itu sama berapa jamnya baca. Benar. Barter. Wah, it's good, it's very refreshing untuk bisa tahu kan kadang-kadang kita nggat tahu ya setiap rumah tangga kan pasti cara mendidiknya berbeda-beda, tapi to have like a common practice beberapa hal ya itu membuat kita merasa oh ya udah at least we are doing the right thing ya, at least kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita apapun itu caranya lah. Bener. Gitu. Dan itu makanya aku juga ngerasa penting kita punya strong community ya kan, supaya kita juga cross check and balance, bener nggak ya ini gimana nih tantangannya, karena beda kan setiap zaman tantangannya beda-beda, setiap waktu beda-beda lagi gitu. Jadi kita kayak ini udah bener belum ya kalau begini aku begini gitu. Jadi bagus, it's good to have a very supporting community kayak kita punya di sekolah kan? dan di rumah. Family values. Oke. Apa pengalaman spiritual yang paling nyata atau paling berkesan diingat oleh Mbak Alia selama ini? Kalau spiritual memang aku rasa yang tertinggi dan yang gak ada mengalahkan itu waktu tahun 2024 aku sama suami naik haji. Jadi menurut aku itu adalah satu pengalaman yang pengalaman yang luar biasa buat aku bisa rasakan, karena memang itu kewajiban kami umat muslim untuk menjalankan haji gitu. Tapi sebenarnya kita udah planning dari tahun 2019, tapi ternyata COVID dan sebagainya dan ditutup kan sempat gitu. Jadi saya ngerasa kayak hopeless juga, sampai kapan ini kejadian ini gitu, sampai kapan kita akan bisa kembali beribadah, karena saya belum sempat melakukan ibadah yang wajib itu gitu. Jadi agak takut, tapi hingga akhirnya memang dikasih kesempatan di tahun 2024 itu kami ternyata sudah punya cukup waktu untuk berstrategi dalam menjalankan ibadah per jamnya gitu. Di waktu yang momen ini doanya ini, di momen yang ini. Jadi Mas Ibas tuh sangat membimbing saya untuk oke, kita masuk ibadah ini harus berstrategi ya, supaya nggak sia-sia waktunya, karena udah nunggu lama banget gitu. Dikasih kesempatan ini kita sangat bersyukur, dan mari kita manfaatkan setiap waktu yang ada gitu, di setiap tempat yang ada, dengan doa-doa yang moga-moga itu melingkupi semuanya gitu. Jadi saya ngerasa itu adalah spiritual journey yang paling tertinggi. Ada banyak sekali kisah-kisah yang mungkin cuman saya dan batin yang bisa ngerasakan gitu, dan ada suami saya sebagai saksinya gitu, yang buat saya tuh menjadi pengkoreksi diri saya hingga sekarang gitu, karena udah melewati masa ketika itu di Arafah ataupun juga masa proses haji yang kemudian memberikan banyak pendewasaan bagi saya, kayak seolah-olah kamu tuh kecil sekali dari Tuhan bisa dilihat gitu kan. Dan artinya saya harus menjaga supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan through that connections that I felt and during Hajj, saya ngerasa itu menjadi bekal saya juga untuk I can be better, I have to do this, kayak gitu sih. Jadi menurut saya itu nggak hanya bekal, tapi juga pengalaman spiritual yang menjadikan saya yang sekarang gitu. Beda nih Alia yang dulu sama Alia yang sekarang, setiap tahun moga-moga terus bertambah menjadi lebih baik gitu. Amin. Tahun ini mau 40 nih lagi. Berarti belum 40 dong kan? Waduh, masih nanti April baru. Tapi life begins at 40. Oh, so they say, Yes. Kata orang yang umurnya 46 tahun ini. Tapi awet muda loh Miss Mary. Aduh, thank you. Karena Terima happy kasih. terus kan. Happy. Miss Mary itu selalu memberikan energi positif every time, dan terdengar dari kata-kata Miss Mary setiap kali kalau lagi memberikan ini kan opening remarks atau apa, dengar kata-kata puitis banget, karena kerasa dari hatinya gitu. Jadi selalu memberikan energi positif wherever you are, itu selalu jadi cheerful daerahnya. Makasih. Tapi walaupun tidak bisa dipungkiri, ketika menginjak usia 40 tahun, sebenarnya to be exact di atas 45 sih aku baru mulai benar-benar merasa secara fisik tuh berbeda banget. Kayak zaman dulu kan kita selalu kayak wah aktif, pokoknya kerja keras nggak kerasa is okay. 40 ya masih tetap bisa, tapi the moment kayak at least kalau buat aku 45, 46 tuh udah mulai kerasa agak
berbeda Wow, badan ini. iya. Aku tuh paling muda di antara, kalau di keluarga Yudhoyono kan ada Mas Agus, Mas Ibas, Mas Agus, Mbak Anissa, Mas Ibas kan. Aku tuh paling bontot di antara mereka bertiga tuh usia udah 40 ke atas kan. Aku bedanya 5-6 tahun bahkan 8 tahun sama Mas Agus. Jadi agak cukup jauh. Jadi sering dengar sih kalau misalkan seperti yang Miss Mary sampaikan. Iya, mata jadi terpasang pakai iya. Kalau dirasa pesen aja. Karena kan harus nanti pakai kacamata dulu kayak gitu-gitu. Tapi memang Mbak Anissa juga udah sering ngebimbing juga sih, ngasih tahu, oh kan nanti kamu akan ngerasain gini. Jadi aku udah cukup aware dan juga kayak banyak dikasih tahu juga, oh nanti vitaminnya ini ya. Vitamin ini nggak bisa kalau nggak pakai vitamin karena memang tubuhnya membutuhkan lebih kan. Gitu ya, gitu sih. Tapi tetap mind over body. Ya benar. Dan yang di hati itu, ya hati yang gembira kan adalah obat ya. Iya, Jadi betul. asalkan hatinya gembira itu vitamin yang luar biasa lah bagi Iya, tubuh iya. lah. Semangat. Yang mau Tapi bentar lagi dong, Iya. usia 40 kan bentar April, lagi bulan April. bentar lagi. Betul, iya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Apa pilihan tersulit yang Mbak Alia pernah harus pilih dalam hidup sampai hari ini? Pilihan tersulit ya. Mungkin bicara kayak tadi kan aku cerita sedikit kan tentang aku tuh suka literasi dan kemudian juga ada organisasi yang aku bentuk ketika itu. Nah sebenarnya di organisasi itu kan aku bentuk 2006-2007. Nah di tahun 2009 tuh aku diundang ke ada World International Forum di Bahrain, itu under UNESCO. Itu bicara waktu itu temanya World at the Crossroad. Terus kemudian dilihatlah bahwa program yang anak muda lakukan di Indonesia itu bisa menjadi satu presentasi lah supaya bisa dilihat, siapa tahu itu bisa diadopsi di negara-negara yang ketika itu hadir di World Forum itu gitu. Dari situ kemudian nama saya masuklah ke UNESCO. Saya diajak untuk masuk UNESCO cabang Asia dan sebagainya. Tapi kemudian saya nggak bisa terus menggeluti karena saya mau ambil S2 dan sebagainya. Terus saya S2 kemudian menikah, abis itu punya anak. Ternyata di tahun 2013 itu saya dapat undangan dari headquarter UNESCO di Prancis. Itu kan kayak manifest saya, wow, dream come true gitu, supaya saya bisa membawa program yang selama ini saya bawa di panggung dunia ibaratnya gitu. Tapi saya ketika itu mengukur diri, itu kejadian tahun 2013. Anak saya masih kecil, Erlangga belum ada 1 tahun. Walaupun disupport sama suami dan keluarga, saya ngerasa kayak benefitnya sebesar itu nggak daripada saya meresikokan ngebawa anak saya berangkat terbang. Sekali lagi ini anak pertama, jadi saya belum begitu banyak pengalaman ngebawa anak naik pesawat dan sebagainya. Terus kemudian juga saya banyak sekali kekhawatirannya gitu. Jadi pada saat itu menjadi satu pelajaran juga bahwa ternyata set prioritas itu penting gitu, bahwa walaupun saya bisa nih mendapatkan karir ataupun juga cita-cita saya yang selama ini saya inginkan, dan alangkah baiknya gitu kalau saya bisa ada bicara di panggung dunia itu, membawa program yang selama ini kita bawa. Tapi saya harus say no gitu, saya harus decline karena saya memikirkan bayi saya dan anak saya gitu, dan suami pun juga mendukung apapun yang saya pilih ketika itu gitu. Jadi tapi menurut saya itu cukup benar-benar kayak sulit untuk saya menentukan, tapi saya merasa bersyukur saya memilih prioritas itu atau saya membentuk prioritas, karena sampai sekarang pun saya jadinya gitu based on priority gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu selalu based on priority, dan saya dengan mudahnya sekarang bisa mengatakan bahwa prioritas saya yang pertama dan utama adalah keluarga gitu. Saya selalu taruh mereka duluan. Jadi kayak jadi nggak ada masalah buat saya kayak I'm gonna put you first, it's fine, you always first. Dan nggak masalah karena saya nggak punya ada keinginan lagi di balik itu gitu, karena suksesnya mereka adalah suksesnya saya. Jadi itu sih gitu yang menurut saya I don't need any affirmation atau credit gitu. Saya cukup ngerasa kalau anak-anak saya bisa ataupun suami saya ngerasa cukup ada saya, itu udah buat saya I feel sukses gitu. So sweet, they're so lucky to have you as their mom. Yeah, and also as the wife also pastinya. Thank you. Seperti apa sih sosok Ibas di mata Mbak Alia? Aku ngerasa tentunya dia adalah seorang pembimbing dan juga pemimpin hidup aku, dan insya Allah gak cuma di dunia ini tapi juga di akhirat nanti menjadi seorang pembimbing dan pemimpin aku. Dan dia tuh seorang yang sangat sabar tuh bener-bener sabar banget gitu. Karena aku tahu aku sering mengujinya. Oh iya, gimana misalnya? Banyak lah dengan kayak gimana nih aku gini, tolong gini. Tapi padahal dia lagi kerja, dia lagi ada kegiatan, lagi ada apa gitu. Tapi dengan keramaian aku dan kerusuhan aku itu, dia jadi kayak harus sebentar ya, saya lagi gini gitu. Jadi
karena aku kan juga orang kan sangat ekspresif Ekstrovert kan gitu dan ekspresif. ekspresif dan ekstrovert gitu kan. Jadi kadang-kadang kan energinya kalau kebalikan tuh, dia aku yang rame, dia yang pendiam gitu. Jadi aku sering mengujinya itu dengan kayak dengerin nggak saya gini, apa tadi aku bilang apa kayak gimana kayak gitu, coba ulang lagi kata-katanya kayak gitu. Jadi dia kayak moga-moga dia nggak apa-apa ya, tapi so far sih oke sih, tapi artinya sangat sabar gitu. Dan kalau misalkan aku ada masalah apapun ya, bahkan masalah di PTA, kendala di kegiatan, di PIA, di bahkan kayak pemilihan bahan dalam ngejahit, kan aku sering ngejahit baju dan sebagainya, kayak Miss Mary juga tuh, artinya aku selalu melibatkan dia juga, padahal kan nggak penting ya, remeh-temeh. Iya, jadi itu dia, makanya menurut aku dia cukup sabar dan bahkan bisa menerima kayak misalkan aku kan begitu bisa masak ya. Sama. Tapi kita bisa pesan makanan, dan ya kita tahu di mana makanan enak. Betul. Restoran apa kita tahu gitu. Tapi ya gitu, dia maksudnya bisa menerima dan memahami, bahkan kalau kita lagi pergi ke luar negeri Airbnb gitu, nanti masih bisa masak, dia menyiapkan dan sebagainya gitu. Jadi menurut aku sabar banget sih gitu. Dan juga artinya memberikan ruang buat kalau misalkan I envision family like this, dia can make it happen gitu. Jadi kayak aku mikir, makanya menurut aku komunikasi itu penting kan. Kita harus bisa go through some difficult communications, difficult topics, supaya kita bisa juga tahu, oh maksudnya kamu tuh begini, oh begini gini. Dan dia tuh mau aku tag along through my process itu gitu. Jadi mungkin karena jaraknya jauh juga kali, jadi udah tahu oke, nanti abis ini dia akan begini. udah ketebak kali ya. Jadi ya gitu sih. Jadi menurut aku dia sosok yang sabar, dia pengayom sejati. Karena hampir apa ya, nggak ada jawaban yang dia nggak tahu untuk kehidupan aku ya. Apapun yang aku tanyakan mungkin dia tahu, karena dia tahu banget aku itu kayak gimana gitu. Jadi oke, mungkin baiknya buat kamu begini. Jadi ya dia satu esensi kehidupan yang menurut aku sangat penting, dan doaku nggak cuma di dunia aja tapi bisa sama-sama di akhirat. Amin. Kan itu memang udah jawaban atas doa Mbak Alia ketika remaja, selalu mengidolakan Baskoro. Diberilah Baskoro sebagai pendamping hidup. Bener. Oke. Terakhir berarti dari begitu banyak hal yang sudah Mbak Alia lewati, kira-kira apa satu pembelajaran paling penting yang Mbak Alia bisa bagikan untuk khususnya para wanita yang menonton hari ini? Sebenarnya ada banyak hal, tapi kalau kita bisa kerucutkan mungkin resiliensi ya, ketahanan gitu, supaya kita tidak gampang putus asa gitu. Menurut aku seorang perempuan tuh paling penting punya resiliensi, nggak cuma perempuan sih, semuanya ya, untuk bisa tidak mudah putus asa, karena mudah sekali buat kita kayak doom scrolling and then ngerasa feel bad about ourselves karena kita ngeliat sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu. Padahal kita bisa melakukan hal yang baik dengan cara yang lain gitu. Ada banyak sekali lapisan dari kegiatan atau dari seorang diri kita tuh yang bisa kita lakukan untuk membawa diri kita menjadi lebih baik lagi. Jadi resiliensi itu penting. Dan saya ngerasa juga kan sekarang dunia nggak mudah-mudah amat kan, kita lihat banyak banget problematika di dunia gitu. Kita juga mungkin jadi bingung kan, gimana ini masa depan anak-anak, kuliah di mana, sekolah di mana gitu kan. Tapi dengan mereka memiliki resiliensi yang tinggi juga, hal-hal seperti itu tuh moga-moga tidak akan menjadi masalah gitu, karena kita tahu seperti apa kita itu, sekuat apa kita menghadapi tantangan dan cobaan gitu. Dan kemudian I think stay curious itu juga penting, karena kalau kita ngerasa udah enough, I feel fulfilled, I feel oke, udah cukup sini aja, see your glass full, kita nggak akan berkembang gitu. Sedangkan panjang lagi nih kehidupan ke depan, kita membimbing keluarga dan juga lingkungan kan ada banyak banget hal-hal yang baru. Kita nggak pernah tahu lagi tiba-tiba ada apa di internet, tiba-tiba harus ada apa di dunia teknologi, ada satu skill yang bisa di take over. Tapi kalau kita stay curious dan ngelihat satu challenge itu menjadi satu tantangan yang menarik yang bisa kita ambil sisi baiknya, I think our creativity and positivity bakalan muncul dari situ gitu. Jadi itu sih kayaknya dua hal, resiliensi sama curiosity. Itu ngambil dari ini deh, hari-hari anak-anak aku. Boleh gak sih? Iya. Kan emang anak-anak itu salah satu cara terbaik untuk kita bisa tetap belajar dan relevan dengan mereka ya. Sampai kadang-kadang kita sebagai orang tua banyak belajar dari melihat mereka berproses, itu pembelajaran tersendiri loh buat kita. Bener banget. Makanya aku senang banget main sama anak-anak dari kecil. Waktu playtime itu aku justru ngelihat, oh dia nih gini, oh kesabarannya dia gini, oh level fokusnya dia begini, oh kalau aku challenge begini dia bisa lebih tertarik lagi kayak gitu. Jadi itu emang bagian yang penting, dan
aku rasa ya mungkin dari situ ya saya bisa mengadopsi si resiliensi sama sama si curiosity itu. Iya. Thank you sudah menjawab semua Yeay. pertanyaan saya. Aduh, cepet banget waktu berlalu, gak berasa loh. Dan sebagai hadiah Mbak Alia boleh nanya satu pertanyaan buat saya. Banyak banget ya pertanyaan yang mau aku tanya. Boleh gak sih pertanyaannya Iya. dua Berarti jadi satu? lain kali harus punya podcast sendiri nih kayak Mbak Alia biar bisa Nggak nanya-nanya sanggup. banyak pertanyaan. Di sini aja Boleh, deh kalau boleh. boleh. Jadi gini, terlepas dari seorang Miss Mary Riana yang kita tahu udah punya banyak banget achievement, semuanya positif dan Amin. very inspiratif. Apa sih kayak mungkin I wouldn't say like exactly ketakutan ya, tapi kayak concern, ya concern and fear seorang Miss Mary. Dan ada pertanyaan bonus dan bagaimana you overcome that fear? Oke. Wah, pertanyaannya dalam ya. Karena kan untuk menginspirasi, bahkan Oke. seseorang tuh pasti punya Iya, aja iya, kan iya, kayak iya. ketakutan atau concern gitu. Terus gimana Iya, sih iya. bisa? Pasti bahkan sebenarnya aku tuh termasuk orang yang punya banyak banget pemikiran-pemikiran dan concern gitu. Kayak di pikiran aku tuh selalu kayak before I do this pasti ada kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau ini gimana gitu kan. Sometimes too much thinking gitu, thinking too much. Tapi kalau aku bisa bilang mungkin kekhawatiran atau ketakutan terbesar aku itu bukan kegagalan, tapi ketakutan terbesar aku tuh sebenarnya aku takut banget mengecewakan orang-orang yang sudah percaya sama aku, apalagi orang-orang yang aku cintai gitu. Aku takut banget have I done enough gitu kan for my kids, for my husband gitu kan, for my God gitu. Aku takut banget mengecewakan karena mereka tuh udah sayang banget lah sama aku gitu kan. Dan aku merasa bahwa kayak Tuhan itu udah banyak banget memberikan saya kesempatan. Setiap hal tuh kesempatan dan kepercayaan gitu. Orang-orang yang sampai hari ini memberikan kepercayaan. And saya tuh termasuk orang yang I have a very high expectation on myself and what I do gitu. Jadi apapun yang saya mau selesaikan tuh selalu pasti kayaknya masih bisa lagi deh, Jadi sometimes I put too much pressure on myself yang didasari karena aku nggak pengen ngecewain mereka gitu. Jadi ya kadang-kadang itu sih yang membuat aku merasa concern aja gitu. Have I done enough? You know that's very positive of you. Karena menurut aku itu artinya kan gampangan orang ngerasa, aku bilang gampang orang ngerasa penuh. Oke, I done this and then take credit of that. Tapi untuk to reflect and then to feel have I done enough itu very humane, tapi itu juga satu hal yang menurut aku sangat amazingly beautifully done. Kalau Miss Mary bisa terus meng-cross check gitu kan, tapi sebenarnya I just want you to know that you've done great. You've done things amazingly. Kayak aku tadi juga bilang I couldn't say like enough saying bagus banget kemarin acara, dan semua itu kerasa bahwa Miss Mary selalu membawa hati dan juga gak cuma logika tapi juga hati dalam menjalankan sesuatu, karena kita pun juga yang ada di sekeliling Miss Mary ngerasain gitu. Jadi I think kalau itu kekhawatiran Miss Mary, don't worry. Thank you. Nothing to be worry of. Thank Karena you. I think Miss Mary banyak banget hal-hal positif yang bahkan kita semua tuh udah bisa belajar dan juga terinspirasi dari situ. Amin. Pertanyaan kedua. Oh belum. Gitu ya. Ini jadi gantian podcast, gak ada bercanda-bercanda. Ya, tapi jujur sih itu yang aku selalu remind myself basically I'm just a human, nggak ada manusia yang sempurna, dan saya juga nggak berusaha untuk menjadi manusia yang sempurna, tapi yang setiap hari saya lakukan dengan intention adalah ya setia pada prosesnya. Intinya ya setia aja kepada apapun yang udah dipercayakan, ya selesaikan sebaik-baiknya sampai selesai gitu. Dan my prayer is always like ya maksudnya cuma Tuhan kan yang bisa menguji dan menelusuri apa yang ada di hati aku gitu kan. At least I've really done my best. Ya hopefully itu bisa membuat siapapun juga mempercayakan sesuatu itu kepadaku bisa bangga dan happy juga lah. Gitu. Dan semoga dengan terus kayak meng-cross check dan juga seperti mempertanyakan yang Miss Mary bilang, itu akan membuka banyak lagi peluang, karena Miss Mary akan selalu kayak ngerasa cross check and balance dengan Tuhan, dengan diri, karena itu akan memperbaiki terus kan, artinya akan terus bagus. Maka aku bilang itu tadi positif banget ketakutannya. Karena kita gampang banget kan kadang-kadang, apalagi sebagai perempuan bingung gitu, apa sih yang harus dilakukan berikutnya kayak gimana gitu. Jadi kadang-kadang kita malah bisa belajar dari ketakutan seseorang yang kalau ketakutannya Miss Mary kan sangat positif banget gitu, have I done enough gitu. Jadi itu juga mungkin banyak menyuarakan banyak suara orang lain gitu kan. Jadi
Moga-moga bisa terinspirasi deh dari jawabannya Amin, Miss Mary. amin. Terima kasih. Thank you Thank ya you, Miss Mbak Mary. Alia. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan yang kurang berkenan. Oh enggak lah, aku happy banget. Aku tuh dari tadi ngobrol sama Mbak Alia. Ini seakan-akan kayak lagi ngobrol sama artis papan atas. Aku bukan Ini artis. wajahnya udah kayak, waduh, udah kayak campuran banyak artis terkenal. Aduh, ya you always look beautiful. Thank you very Yeah, much. I love try to. very fashionable. Thank you. Yeah. I try to. Sukses selalu Mbak Alia. Sukses Ditunggu terus, Mary. karya-karya berikutnya. Karya-karyanya. Dan ditunggu ini ulasan buku-buku berikutnya juga. Iya. Iya. Aku nanti kita ada book club di samping ini, tapi ya nanti ada ulasan buku-buku baru. Iya, sukses buat PTA-nya juga. Thank you. Mohon izin absen dulu. We're part of this together. Oke, thank you Mbak Alia. Sukses selalu. Salam buat Mas Thank you, Ibas. pastinya. Thank you. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.